Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaidah yang ke-14, qala al-muallif rahimahullahu taala hadzful muta'allaq al-ma'mul fih yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib lahu. Menghilangkan al-muta'allaq atau al-ma'mul fih ya, itu memberikan faidah umumnya makna sesuai dengan ya konteks kalimat tersebut. Apa yang dimaksud dengan al-muta'allaq? Ya. Ini istilah nahwu, tetapi ya bagi yang belum paham bisa dianggap untuk saat ini minimal ya semacam objek, semacam objek atau semacam kata keterangan yang eh, mengikuti sebuah biasanya kata kerja. Taib. Jadi hadzful muta'allaq ketika Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Hadis tidak menyebutkan muta'allaq ya, maka ini memberikan makna umum, memberikan makna umum. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية اكتسبه فوائد جليلة. Ini adalah kaidah yang sangat penting ketika seseorang merenungkannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan faidah-faidah yang mulia. وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى. Yaitu kaidahnya adalah ketika sebuah kata kerja ya atau yang semakna dengannya, bisa masdar dan lain-lain ya. Yang belum paham nahwu, anggaplah kata kerja. Kita bayangkan sebuah kata kerja atau yang semakna dengannya gitu kan. Mata qayyida bi syai'in taqayyada bihi. Ketika dibatasi dengan sesuatu ya. Ketika kata kerja tersebut dibatasi dengan sesuatu, kemudian Allah tidak menyebutkan sesuatu tersebut. Kata kerja harusnya dibatasi dengan objek. Ya, kata kerja harusnya dibatasi dengan objek. Ana menulis apa? Harusnya dikasih catatan, dikasih batasan, menulis apa gitu kan. Tapi kalau menulis apanya tidak disebutkan, maka itu bermakna umum. Ana menulis secara umum gitu ya. Maka ini adalah makna dari kaidah ini. Harusnya sebuah kata kerja harusnya punya keterangan atau sesuatu yang membatasi dia. Tetapi ya ketika itu tidak dibatasi ya, maka itu akan ya bermakna umum. Misalnya kita punya kalimat ya, ini kita ambil contoh kalimat mirip dengan kalimat anak SD. Budi gemar membaca. Masya Allah. Budi gemar membaca. Membaca itu fi'il, kata kerja. Maka kalau mau kita batasi misalnya Budi gemar membaca cerpen misalnya. Maka ini kita membatasi kata kerja dengan objek tersebut, cerpen. Kita batasi kata kerjanya. Tapi kalau tidak dibatasi, Budi gemar membaca, maka ini berarti pendengar akan berpikir bahwa taib, Budi gemar membaca seluruh ya secara umum, tidak hanya cerpen saja tapi buku yang tebal, dokumenter misalnya atau biografi, semua bahan bacaan, yakni kita mengetahui maknanya berarti Budi gemar membaca, yakni membaca apapun. Tapi kalau misalnya kalimatnya dibatasi, Budi gemar membaca cerpen misalnya, maka cuma cerpen yang kemudian masuk dalam benak si pendengar, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dari kaidah ini, ya. Ketika sebuah kata kerja atau yang semakna dengannya, bisa masdar, bisa isim fa'il dan yang selainnya, ketika dia tidak dibatasi, maka ini memberikan makna umum.
Wa yakunul hadfu huna ahsana wa afyada katsiran min at-tasrih bil muta'allaqat. Wa hadful muta'allaq fa amma madzalikal makna. Maka ketika muta'allaq tersebut dihilangkan, tidak disebutkan di kalimat tersebut, maka fa amma madzalikal makna, maka makna tersebut menjadi umum. Dan ya tidak disebutkannya muta'allaq tersebut itu lebih baik dan lebih bermanfaat, ya jauh lebih bermanfaat daripada kalau disebutkan secara tasrih, kalau disebutkan secara tegas. Wa ajma'alil ma'ani an-nafi'ah, dan lebih menggabungkan makna-makna yang bermanfaat. Itulah mengapa ya muta'allaq tersebut tidak disebutkan di Al-Qur'an ataupun di Al-Hadis. Ya, gunanya adalah untuk memperumum maknanya, sehingga pendengar tidak kepikiran bahwa itu hanya berlaku untuk kalau misalnya itu disebutkan, ya khawatir pendengar akan ya membatasi maknanya hanya pada yang disebutkan, padahal itu bermakna umum, sehingga muta'allaq ini kemudian tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an atau di Al-Hadis. Walidzalika amtsalatun katsirah jiddan, maka terkait kaidah ini banyak contohnya. Minha annahu qala fi iddati ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat, banyak ayat, la'allakum ta'qilun, semoga kalian ya berpikir. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian ingat. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Maka semua ayat yang terkait ini ya muta'allaqnya tidak disebutkan, muta'allaqnya dihilangkan. La'allakum ta'qilun, ta'qilun apa? Enggak disebutkan. La'allakum tadhakkarun, tadhakkarun apa? Enggak disebutkan. La'allakum tattaqun, tattaqun apa? Enggak disebutkan. Maka ini menunjukkan makna umum. Fa yadullu dzalika ala anna al-murada la'allakum ta'qiluna 'anillahi kulla ma arsyadakum ilaihi wa kulla ma 'allamakumūh wa kulla ma unzila 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Ya, maka maknanya adalah semoga kalian itu berpikir, ya ta'qiluna 'anillah kullama arsyadakum ilaihi, berpikir tentang semua apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wa kullama 'allamakumūh, dan semua memikirkan semoga kalian memikirkan semua apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Wa kullama unzila 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan semoga kalian memikirkan apa yang diturunkan kepada kalian dari Alkitab dan Al-Hikmah. La'allakum tadhakkaruna jami'a masalihikum ad-dunyawiyah, ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan semoga kalian ingat semua maslahat-maslahat, baik itu maslahat diniyah ataupun maslahat dunyawiyah. La'allakum tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min jami'iz dzunubi wal ma'asi. Dan semoga kalian itu ya menjauhi, bertakwa, yakni menjauhi semua yang wajib untuk dijauhi dari, yaitu berupa seluruh dosa dan kemaksiatan. Maka di sini kita lihat, karena muta'allaqnya tidak disebutkan, objeknya di sini dalam konteks ini tidak disebutkan, maka itu bermakna semua makna ya yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kata kerjanya. Ya, maka la'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa, yakni menjauhi apa? Menjauhi semua yang wajib dijauhi. La'allakum ta'qilun, semoga kalian itu berpikir apa? Berpikir semua yang wajib untuk engkau pikirkan. La'allakum tadhakkarun, dan seterusnya. Wa yadkhulu fi dzalika ma kana siyaqu fihi. Ya, jadi sebelum lanjut, maka adanya kaidah ini membuat kita bisa bertadabbur lebih banyak ketika kita mendapati ayat-ayat ini. Coba bayangkan kalau kita tidak tahu kaidah ini gitu ya. Kalau kita tidak tahu kaidah ini, maka bisa jadi kita akan ya cuma baca kemudian langsung lewat ketika kita membaca ayat-ayat yang serupa dengan ini. Sehingga adanya belajar kaidah ini membuat kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan lebih dalam dan lebih baik. Ya. Maka itulah tujuan untuk mempelajari ilmu ini. Wa yadkhulu fi dzalika ma kana siyaqu fihi wa huwa fardun min afradi hadzal ma'na al-'am. Wa lihadza kana qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun yufidu kullama qila fi hikmatis siyam. Dan masuk dalam contohnya juga dari kaidah ini adalah maka nasyaku fi, yaitu semua makna yang sesuai dengan konteks ayat tersebut. Dan ya wa huwa fardun min afradi hadzal ma'na al-'am. Dan konteks dari ayat tersebut itu salah satu dari makna umum dari kalimat tersebut. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada engkau puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, semoga engkau itu bertakwa, semoga kalian itu bertakwa. Maka di sini ya, la'allakum tattaqun sebelumnya sudah dibahas di atas, la'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Makna la'allakum tattaqun, semoga kita ya, semoga kalian menjauhi semua yang wajib dijauhi. Ya, dosa, kemaksiatan dan lain-lain begitu ya. Maka di sini ketika la'allakum tattaqun ini disebutkan dalam sebuah konteks ayatnya. Jadi tadi ketika kita mengatakan la'allakum tattaqun, objeknya dihilangkan, ini menunjukkan bahwa ya maknanya itu umum, mencakup seluruh makna yang sesuai dengan konteks katanya itu sendiri, kata kerjanya itu sendiri, yaitu tattaqun. Tapi di sini ada tambahan konteks. Tidak hanya kita tahu bahwa dari konteks kata tattaqun, makna kata tattaqun, tapi juga kita tahu konteks ayat secara keseluruhan atau beberapa ayat sebelumnya atau setelahnya. Di sini konteksnya berbicara tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Maka di sini la'allakum tattaqun, ya, selain kita bisa maknai semua ya, semoga kalian itu bertakwa, yakni menjauhi semua yang wajib dijauhi, dosa, kemaksiatan, tapi juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah secara khusus ketika orang itu sedang berpuasa. Ya, jadi ada makna tambahan. Itu yang dimaksud di sini di paragraf ini. Ada makna tambahan yang itu sesuai dengan konteks ayat tersebut. Ya, sesuai dengan konteks ayat tersebut. Yufidu kullama qila fi hikmatis siyam. Ay la'allakum tattaquna al-maharima umuman wa la'allakum tattaquna ma hurrima 'alal sha'imina minal mufattirati wal mamnu'at wa la'allakum tattasifuna bi sifatit taqwa wa tatakhallaquna bi akhlaqiha wa hakadha sa'iru ma dzukira fi hadzal lafdhu. Jadi ini adalah maknanya umum ya, maka ini bermakna semua yang disebutkan tentang hikmah puasa, yakni semoga kalian itu bertakwa, yakni menjauhi semua keharaman. Itu didapat dari frase ini saja, la'allakum tattaqun, berarti ini bermakna umum, semoga kita menjauhi semua keharaman. Dan ketika melihat konteks ayat, ini juga bermakna semoga kita menjauhi semua yang diharamkan secara khusus untuk orang yang berpuasa, berupa pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Dan semoga kalian itu ya memiliki sifat takwa dan memiliki akhlak dengan akhlak orang yang bertakwa, ya. Maka demikian pula sa'iru ma dzukira fi hadzal lafaz, dan juga makna-makna yang lafaz tattaqun ini atau takwa ini disebutkan di tempat-tempat lain di Al-Qur'an, misal qaulihi hudal lil muttaqin, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ai al muttaqina likulli ma yuttaqa minal kufri wal fusuqi wal isyan. yakni orang yang bertakwa terhadap semua yang wajib untuk dijauhi, yaitu berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ay al-muaddina lil faraid wan nawafil allati hiya khisalut taqwa. yakni orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah yang itu adalah karakteristik dari takwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika qauluhu innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubassirun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika ya sekelompok dari syaitan itu membisiki mereka, menggoda mereka, tazakkaru, maka orang-orang yang bertakwa tersebut langsung mengingat. Fa idzahum mubsirun. Maka pada saat itulah mereka ya mubsirun, yakni menyadari kondisi mereka dan mengetahui mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada saat itu, ya, di atas basirah. Ai innal ladzina kanat taqwa wasfahum wa tarkul maharim syi'arahum mata zayyana lahumus syaitanu ba'da adh-dhunubi tadhakkaru kulla amrin yujibu lahumul mubadarah ilal matab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takwa itu adalah sifat mereka dan meninggalkan keharaman itu adalah syiar mereka. Maka ketika syaitan itu menggoda mereka, ya, menghiasi sebagian dosa, maka mereka kemudian ingat, tazakkaru. Mengingat apa? Kulla amrin, kulla. Lihat, tazakkaru di sini. Ini tidak disebutkan apa? Tazakkaru apa? Tapi tidak disebutkan di sini, maka bermakna tazakkaru kulla amrin. Mengingat, ya, mereka kemudian mengingat semua hal yang mewajibkan mereka untuk al-mubadarata ilal matab, untuk bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'azamatillah, seperti keagungan Allah, kebesaran Allah. Wa ma yaqtadihil iman, dan hal-hal yang yang merupakan konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari iman adalah kita menjauhi kemaksiatan. Wa ma tujibu taqwa, dan konsekuensi dari takwa menjauhi kemaksiatan, menjauhi keharaman. Wa tadzakkaru iqabahu wa nakalahu, dan mereka mengingat hukuman, ya, azab dari kemaksiatan tersebut kalau itu dilakukan. Wa nakalahu, dan kesudahannya. Wa tadzakkaru ma tuhdithuhu dzunub minal uyubi wan naqais. Kemudian juga mereka mengingat apa yang disebabkan oleh dosa-dosa tersebut, yaitu aib yang ditimbulkannya dan kelemahan dan kecacatan yang ditimbulkan oleh dosa. Wa ma taslubuhu minal kamalat, dan kesempurnaan yang kemudian tercacati oleh dosa tersebut. Fa idzahum mubsirun. Ya, yakni maka kemudian mereka ya bisa melihat itu, bisa melihat kondisinya secara real, ya, secara hakikatnya. Nah, ini keharaman, tidak lagi digoda oleh, tidak lagi tertipu oleh, ya, hiasan-hiasan syaitan. Min aina utu, ya, fa idza hum mubsirun min aina utu wa mubsiruna alwajh alladhi fihi takhallus min hadha adh-dhanbi alladhi waqa'u fihi fabadaru fit taubati nasuh fa'adu ila martabatihim wa 'ada asyaitanu khasi'an madhuran. Maka mereka kemudian menyadari, ya, dari mana, ya, mereka itu, ya, berasal dari mana, ya, ini godaan-godaan ini juga berasal, ya, dan kemudian juga mereka kemudian langsung menyadari hakikat perkara, ya, hakikat dari perkaranya ini adalah keharaman yang sedang mau Anda kerjakan. Padahal Allah, ya, melihat Anda, padahal Allah mengetahui apa yang Anda lakukan, dan seterusnya. Maka ini kemudian membuat mereka, ya, takhallus min hadzal dzanbi, ya, menjauh dari dosa tersebut yang mereka terjatuh ke dalamnya, atau, ya, hampir terjatuh ke dalamnya tersebut. Fabadaru fit taubatin nasuh, maka kemudian mereka bersegera untuk bertaubat nasuha. Fa'adu ila martabatihim, maka kemudian mereka kembali ke derajat mereka, yakni derajat orang yang bertakwa, orang yang mulia. Wa ada syaitanu khasi'an madhura, dan kemudian syaitan kembali, ya, terusir, terhina, karena orang tersebut tidak lagi tergoda oleh hiasan-hiasannya. Maka inilah ilmu, ya, sebagaimana yang Anda sebutkan, Allahu alam kemarin atau tempo hari. Inilah ilmu. Ilmu adalah ketika kita sangat membutuhkan ilmu tersebut, kemudian ilmu tersebut, ya, membuat kita bisa menjauhi keharaman dan kemaksiatan. Ilmu itu adalah ilmu kita yang sebenarnya adalah ketika kita membutuhkan ilmu tersebut, kemudian ilmu tersebut membuat kita selamat dari terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kefasikan, apalagi kekufuran dan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik.
Maka ketika seseorang hendak memutar tombol play, ya, mau dengar musik, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala telah melarang ini. Allah Subhanahu wa taala melihat ana. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ana dengar, maka dia tidak jadi melakukannya. Ketika dia sudah mau membuka halaman-halaman yang seharusnya tidak dilihat, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ini. Allah Subhanahu wa taala melihat ana. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, akan berikan dosa atas hal ini dan seterusnya. Bagaimana kalau ana mati ketika bermaksiat tersebut? Bagaimana kalau ana dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melakukan kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan tersebut? Ya, inilah ilmu yang pada hakikatnya dimiliki oleh seorang hamba. Ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba bukan wawasan yang dia miliki, hafalan yang dia miliki, ya, pengetahuan yang dia miliki. Kalau semua itu tidak hadir ketika ini saatnya waktunya untuk beramal, ini saatnya waktunya untuk, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Ini saatnya Anda sedang diuji, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu hadir, itulah ilmu kita sebenarnya. Ya, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang berilmu, yakni orang yang ilmunya membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tidak jadi melakukan kemaksiatan, tidak jadi melakukan kefasikan, tidak jadi melakukan keharaman. Dan ilmu tersebut membuat mereka melakukan amalan-amalan soleh dan seterusnya. Maka ini adalah ilmu yang hakiki dari seorang hamba. Maka ini adalah introspeksi bagi kita. Ini adalah introspeksi bagi kita. Kalau seandainya kita merasa sudah banyak belajar ilmu syar'i, tetapi kemudian, ya, tetap melakukan sebagian keharaman, tetap melakukan sebagian kemaksiatan dan seterusnya, maka ini berarti masih banyak PR. Ya, berarti kita masih harus meningkatkan kembali, ya, iman kita, dan itu juga adalah, ya, introspeksi bagi kita bahwa ilmu kita masih belum bermanfaat bagi kita ketika menghadapi hal-hal tersebut. Bisa jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan sebagian kemaksiatan, tapi masih melakukan sebagian kemaksiatan yang lain. Berarti ilmu kita masih belum bermanfaat bagi kita dalam masalah-masalah kemaksiatan yang masih belum kita tinggalkan tersebut. Tentunya manusia penuh kelemahan. Ya, manusia tidak bisa sempurna. Akan tetapi, apakah ketika kita tergelincir ke dalam kemaksiatan, apakah kita segera bertaubat atau kita, ya, masih merasa tidak mengapa untuk terus berkubang di dalam dosa tersebut? Ya, manusia selalu salah, akan tetapi orang yang selalu berdosa, orang yang tergelincir ke dalam dosa, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah kita langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Apakah kita bertekad untuk tidak lagi mengulanginya atau, ya, kita tidak punya tekad itu? Maka ini adalah, ya, bahan introspeksi kita. Maka ilmu kita sebenarnya adalah ilmu yang menyelamatkan kita ketika kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Wa kadzalika ma dzakarahu ala wajhil itlaqi 'alal mu'minin wa bilafdzil mu'minina aw bilafdzi innal ladzina amanu wa nahwiha. Demikian pula contohnya adalah apa yang disebutkan secara umum, secara itlaq 'alal mu'minin, secara umum, yakni ketika menyebutkan lafaz mukminin. Seperti misalnya dengan lafaz al-mu'minin atau dengan lafaz innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, atau yang semisalnya. Fa innahu yadkhulu fihi jami'u ma yajibul imanu bihi minal usuli wal aqaid. Maka ini masuk di dalamnya semua, ya, apa-apa yang wajib kita imani berupa perkara usul dan perkara akidah. Ma'annahu qayyada dzalika fi ba'dil ayat mithla qawlihi qulu amanna billah al-ayah wa nahwiha. Ya, walaupun kita tahu bahwa di sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan, menyebutkan batasannya, menyebutkan objeknya, menyebutkan catatan atau keterangannya, ya. Tidak tidak mesti kata iman ketika disebutkan di Al-Qur'an itu selalu
memenuhi kaidah ini. Terkadang di sebagian ayat itu disebutkan ya mengimani apa? Seperti contohnya pada firman Allah ini, qulu amanna billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. yakni disebutkan secara sharih di sini ya, ini di sebagian ayat. Nah, tapi di sebagian ayat-ayat yang lain kata iman amanu di sini innalladzina amanu atau al-mu'minin itu tidak disebutkan catatannya apa. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman terhadap apa? Enggak disebutkan. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Beriman terhadap apa? Enggak disebutkan. Ini berarti maknanya umum, mencakup seluruh yang wajib untuk dia imani. Seluruh yang wajib untuk kita imani. Wa kadzalika ma amara bihi minas salati wal islah wa ma naha anhu minal fasadi wal ifsadi mutlaqan yadkhulu fihi kullu salah kama yadkhulu fin nahyi kullu fasad. Maka demikian pula contohnya adalah apa yang diperintahkan, yaitu berupa kebaikan dan perbaikan. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang Allah larang yaitu kerusakan dan perbuatan merusak. Ya, maka ini disebutkan secara mutlak, maka ini menunjukkan bahwa semua kebaikan masuk di situ. Semua keburukan masuk dalam larangan tersebut. Semua kebaikan masuk dalam perintah tersebut, semua keburukan masuk dalam keburukan dan kerusakan masuk dalam larangan tersebut. Wa kadzalika qaluhu innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsanu lilladzina ahsanul husna hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ini semua enggak disebutkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa? Berbuat baik dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Wa ahsanu, dan orang-orang yang berbuat baik. Apa? Dalam masalah apa? Tidak disebutkan. Lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah balasan ihsan itu apakah ada balasan ihsan kecuali selain ihsan? Enggak ada. Ya, maka di sini enggak disebutkan keterangannya. Yadkhulu fi dzalika kullihi al-ihsanu fi ibadatil khaliq bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak wal ihsanu ilal makhluqin bi jami'i wujuhil ihsan min qaulin wa fi'lin wa jahin wa ilmin wa malin wa ghairiha. Maka masuk dalam semua ayat-ayat ini perbuatan ihsan dalam baik itu ihsan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah sebagai seolah kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihat Allah maka Allah melihat kita. Dan juga ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk adalah dengan semua bentuk kebaikan, baik itu perkataan, perbuatan, kedudukan kita berbuat baik kepada makhluk dengan kedudukan kita. Ya, membantunya karena kita punya kedudukan, kita membantu yang memudahkan urusannya. Atau dengan ilmu kita memberikan ilmu kepadanya, atau dengan harta kita, atau dengan selainnya. Ya, maka ini bermakna umum. Ihsan apa yang dimaksud? Ihsan yang bermakna umum, tidak hanya ihsan bi an ta'budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tidak hanya itu, tapi juga itu ihsan dalam masalah ibadah kepada Allah, tapi juga ihsan terhadap makhluk. Ya, dan ihsan terhadap makhluk semua bentuk kebaikan kepada makhluk. Ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala alhaakumut takatsur. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takatsur. Sesungguhnya berbanyak-banyak itu telah menipu kalian. Sesungguhnya berbanyak-banyak itu telah menipu kalian. Berbanyak-banyak apa? Berbanyak-banyak dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Fahadzafal mutakatsar bihi liya'umma jami'a ma yaqsudun nasu fihi al-mukatsarah. Maka ini fahadzafal mutakatsar. Fahadzafal mutakatsar bihi. Yani Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini. Berbanyak-banyak dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memperumum makna, yakni mencakup seluruh hal-hal yang orang-orang itu ingin berbanyak-banyak di dalamnya. Minar riyasat, seperti kekuasaan, kepemimpinan, wal amwal, harta, wal jah, kedudukan, wad dhai'at, sawah-sawah, wal aulad, anak-anak,
wa ghairiha mimma tata'allaqu bihil aghradun nufus, dan semua yang itu terkait dengan ya syahwat manusia, wa yulhiha an ta'atillah, dan yang membuat dia ya tertipu, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Alhaakumut takatsur. Berapa banyak kita membaca ayat ini, tetapi ketika kita tidak mempelajari kaidah ini, maka kita tidak bisa mentadabburi makna ini. Hah? Maka tadabbur ayat Al-Qur'an itu sangat ya sangat ditentukan oleh seberapa banyak ilmu kita tentang bagaimana ya bisa kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu mengapa kita mempelajari kaidah tafsir. Sebagaimana kaidah fikih itu membuat kita bisa mengetahui hukum-hukum fikih, maka kaidah tafsir bisa membuat kita biiznillah mengetahui bagaimana tafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka di sini alhaakumut takatsur, ya, at-takatsur di sini berbanyak-banyak, di sini umum, mencakup semua hal yang manusia itu ingin berbanyak-banyak di dalamnya dan membuat mereka terlena. Berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak kekuasaan, berbanyak-banyak kepemimpinan, berbanyak-banyak kedudukan, harta, sawah, rumah, anak, ya, dan seterusnya, berbanyak-banyak. Ketika itu digunakan kemudian menjadi terlena, menjadi jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau tiba di kuburan. Barulah dia tidak bisa berbanyak-banyak lagi. Ya. Maka di sini ini umum, semua hal-hal yang digunakan untuk berbanyak-banyak. Bahkan ketika itu seharusnya hal yang menuju kebaikan, tetapi oleh seorang tersebut digunakan untuk berbanyak-banyak dalam rangka sombong kepada orang lain dan dalam rangka ya ujub atau ya malah menjauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga masuk dalam ayat ini. Berbanyak-banyak dalam ilmu syar'i harusnya itu baik, tetapi ketika itu digunakan untuk ya kiber dan ujub dan ya mencari jabatan, kemudian ya memfatwakan dengan fatwa-fatwa bayaran dan seterusnya, ini masuk dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur. Ya, ilmu syar'i yang harusnya dia gunakan untuk kebaikan, justru dia berbanyak-banyak di dalamnya untuk keburukan. Itu masuk juga dalam masalah ini. Jadi ayat ini tidak hanya mencakup hal-hal yang hukum asalnya mubah seperti ini. Ini hukum asalnya mubah semua ini. Kepemimpinan, kekuasaan, harta, kedudukan, sawah, anak, istri, dan seterusnya. Semuanya ini hukum asalnya mubah. Ya masalah dunia gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang berbanyak-banyak dalam masalah yang itu disyariatkan, seperti misalnya ilmu syar'i, kemudian itu digunakan untuk keburukan, digunakan untuk sombong, digunakan untuk ya supaya dia bisa berfatwa semaunya, atau dia bisa berfatwa, fatwanya dikasih tarif, fatwa bayaran misalnya, maka ini adalah masuk dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa kadzalika qauluhu wal 'asr innal insana lafi khusr. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Ai fi khasaratin min jami'il wujuh. Yani berada dalam kerugian dari segala sisi. Illa man ittasafa bil iman. Kecuali orang yang disifati dengan iman. Wal amalis salih. Wat tawasi bil haq. Wat tawasi bis sabr. Kecuali orang-orang yang disifati dengan iman, amal soleh,
dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Wa lihadza qala la fi khusrin faja'ala al-khusr dzarfan lahu fi." Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman la fi khusrin, sungguhnya orang-orang itu sungguh berada dalam kerugian, yakni faja'al al-khusr dzarfan lahu fi. Allah menjadikan kerugian itu sebagai dzarf, sebagai tempat yang orang itu berada di dalamnya. Wa dzarfu muhitun bil mazruf, dan tempat itu ya meliputi apa yang ada di dalamnya, yakni annal insana munghamis fil khusr, yakni manusia itu tenggelam dalam kerugian. Wal khusr muhitun bihi min kulli janib, dan kerugian tersebut meliputi dia dari segala sisi. Illa man ittasaf bi hadhihi sifatil arba'. Ya, kecuali orang-orang yang disifati dengan 4 sifat ini. Ya. Taib. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba', kecuali orang-orang yang disifati dengan 4 sifat ini, alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam al-haq, kebenaran, dan saling menasihati dalam as-sabr, yaitu kesabaran. Maka di sini al-khusr di sini bermakna umum, ya, bermakna umum, ya, bermakna umum, baik itu kerugian dalam masalah dunia ataupun kerugian dalam masalah akhirat. Fi khosaratin min jami'il wujuh, tidak disebutkan fi husrin. Husrin rugi apa? Enggak disebutkan. Maka rugi dari segala sisi. Dan kalau kita renungkan ayat ini, dan Ana pernah membahasnya di masjid, salah satu masjid di sini, ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu bahkan, ya, tentang ayat ini. Kita lihat ayat ini. Di sini ada banyak penekanan. 5 penekanan. Wal asri, bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, waktu. Inna, menggunakan kata inna untuk menekankan. Al-insana, ada alif lam di sini untuk menyebutkan umum, seluruh manusia. La, lamut taukid, penekanan yang keempat. Fi husrin, penekanan yang kelima, yakni manusia berada dalam kerugian. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata kerja, innal insana la khusar. Tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata benda, fi husrin. Untuk menyebutkan bahwa kerugian tersebut itu adalah sesuatu yang dawam, sesuatu yang tidak terkait waktu, kadang rugi, kadang tidak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata benda, yakni supaya tidak terkait dengan waktu, selalu berada dalam kerugian. Dan Allah menggunakan kata fi, di dalam. Ya, ini itu yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, di dalam, yakni kerugian itu meliputinya. Dia diliputi oleh kerugian dari segala sisi. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian, tidak ada pengecualian kecuali yang dikecualikan. Dan Allah menggunakan 5 taukid, 5 penekanan dalam 2 ayat yang pendek ini. Coba bayangkan. Ya, dan ketika seseorang, ini kalau kita lihat uslub orang Arab dan uslub manusia seluruhnya, ini umum, ya. Ada, yakni orang itu berbicara dengan 3 kategori orang, ya. Kita berbicara dengan 3 kategori orang. Yang pertama, orang yang netral-netral saja dengan informasi yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, kita berbicara dengan orang yang meragukan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita berbicara dengan orang yang membantah, mengingkari apa yang kita sampaikan. Maka kalau kita bicara kepada orang yang netral-netral saja dengan yang apa yang kita sampaikan, seperti kalau misalnya ada orang, kita baru ketemu orang lain, kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, siapa nama antum? Maka kita akan berkata dengan kalimat yang netral dan wajar, Andi.
Tidak kemudian Anda berkata, sungguh demi Allah nama Anda benar-benar adalah Andi. Tidak ada orang dengan akal sehat kemudian langsung mengatakan pakai penekanan berkali-kali kepada orang yang netral-netral saja dengan informasi yang dia sampaikan. Ya. Jadi ketika seseorang itu berbicara dengan orang yang netral-netral saja dengan informasi yang dia sampaikan, dia tidak akan menyebutkan ya hal-hal yang berupa penekanan. Cukup sebutkan nama anak Andi. Tetapi ketika misalnya kita berbicara kepada orang yang meragukan informasi yang kita sampaikan, maka kita bisa jadi akan menyebutkan satu penekanan atau dua. Ya, siapa nama antum? Nama anak Andi. Tapi anak ragu nama antum Andi. Nah, kemudian baru kita berikan penekanan. Nah, beneran kok, beneran nama anak Andi. Nah, dikasih satu penekanan. Tetapi kalau kita berbicara kepada orang yang mengingkari, mendustakan, membantah apa yang kita sampaikan, maka baru kita menyebutkan penekanan demi penekanan demi penekanan. Seperti contohnya, siapa nama antum? Nama anak Andi. Oh tidak, nama antum adalah Budi. Masya Allah. Sungguh demi Allah, nama Anda benar-benar Andi, bukan Budi. Maka kita akan memberikan penekanan yang banyak. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penekanan demi penekanan demi penekanan sampai 5 kali penekanan. Ini menunjukkan bahwa banyak orang mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Banyak orang merasa mereka itu berada dalam keuntungan, keselamatan, berada dalam kekayaan yang mereka miliki di dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Tapi mereka semua menolak. Banyak dari manusia menolak. Ya, sesungguhnya orang beriman, beramal soleh itu mereka ya miskin kata mereka. Kemudian sesat, kemudian radikal, ya dan seterusnya. Salah alamat. Ya. Maka karena adanya banyak pengingkaran seperti ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat penekanan demi penekanan sampai 5 penekanan. Ini menunjukkan banyaknya pengingkaran atas apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.